ada yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain tiap-tiap orang wajib, nggak boleh tidak. Ilmu fardu kifayah bisa diwakilkan. Jadi adapun tauhid dan tasawuf termasuk ilmu yang fardu ain. Satu lagi fikih. Jadi 3 ilmu ini fardu ain, Bu. Nggak boleh tidak. Yang pertama tauhid, yang kedua tasawuf, yang ketiga fikih. Ilmu ini fardu ain tiap-tiap orang menuntutnya. Di dalam kitab Kasyaful Asror dijelaskan kalau ada orang yang tidak menuntut ilmu yang 3 ini haram menuntut ilmu yang lain. Ya. Jadi 3 ini wajib. Yang mana lebih dulu kita wajib menuntutnya? Yang pertama kali justru yang wajib kita tuntut ini adalah ilmu tauhid atau ilmu ma'rifat. Ini yang wajib. 5 rukun Islam itu yang pertama kali bukan sholat. Yang pertama kali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat dulu baru sholat. Bukan sholat dulu baru syahadat. Syahadat dulu. Cuman syahadat yang dimaksud di sini bukan syahadat ucapan. Syahadat yang dimaksud di sini adalah syahadat keyakinan di dalam hatimu. Aku bersaksi. Kalau bersaksi berarti melihat. Bersaksi itu melihat. Bersaksi itu memandang. Jadi arti syahadat itu bersaksi melihat Allah, memandang Allah. Kalau sudah kau saksikan Allah, sudah kau pandang Allah, baru betul sholatmu, baru betul puasamu, baru betul zakatmu, baru betul hajimu. Kalau enggak semua ecek-ecek. Jemaah haji banyak yang baru berangkat. Indonesia mungkin puluhan ribu, ratusan ribu. Tapi berapa banyak orang yang cuman keliling-keliling Ka'bah saja. Syariatnya mengelilingi Ka'bah, syariatnya. Fikihnya mengelilingi Ka'bah. Hakikatnya menemui yang punya rumah. Sudahkah bertemu dengan yang punya rumah? Kalau nggak belajar hakikat, nggak belajar tasawuf, nggak akan dapat. Maaf. Ya. Untuk apa keliling-keliling rumah gubernur kalau nggak jumpa sama gubernur? Untuk apa keliling-keliling istana negara kalau nggak jumpa sama? Pandi kalian menjawabnya, alhamdulillah. Sama, untuk apa kau keliling-keliling Ka'bah kalau kau nggak jumpa dengan yang punya Ka'bah? Sama dengan orang jahiliyah. Nah, ini kalau ngaji tasawuf nih. Sama, haji itu orang jahiliyah pun udah wajib, Bu. Ibadah haji sudah ada zaman jahiliyah, udah. Cuman beda tawafnya. Orang jahiliyah tawafnya itu telanjang bulat. Setelah Islam, barulah pakai pakaian ihram bagi laki-laki. Tetap menutup aurat. Di zaman jahiliyah orang sudah menamakan Ka'bah itu Baitullah. Jadi nama Ka'bah itu Baitullah bukan sejak Nabi datang, bukan. Sebelum Nabi lahir orang sudah sebut Baitullah itu orang jahiliyah. Baitul. Nah. Jadi inti terpenting dalam belajar tauhid dan tasawuf ini menghindarkan syirik, Bu. Inti terpenting dari belajar tasawuf dan tauhid ini menghindarkan syirik. Sebab apa? Masih banyak orang yang tidak kafir, Islam tapi syirik. Masih banyak. Syirik sama kafir beda. Musyrik dengan kafir beda. Beda. Jangan-jangan selama ini orang tanya, Ustadz, kenapa saya selalu udah beribadah, udah sholat, tapi saya tidak dapat manfaat sholat? Maaf, karena kamu tidak benar ngajinya. Kenapa? Ada orang di luar sana bilang, sholat tidak khusyuk, tidak apa-apa, yang penting dikerjakan. Masya Allah, ini penyesatan, Bu.
Penyesatan ini. Pernah dengar kan? Sholat nggak husuk, nggak apa-apa, yang penting dikerjakan. Coba tunjukkan satu dalil Al-Quran atau satu dalil hadis sama saya. Sholatlah kamu nggak husuk, nggak apa-apa. Coba cari. Coba. Nggak ada. Ini cuma kata-kata untuk mengenakkan di telinga, tapi penyesatan judulnya. Siapa bilang sholat itu boleh dikerjakan nggak husuk? Semua perintah Allah dalam Al-Quran, 6.666 ayat Al-Quran, 114 surah, 30 juz. Semua kalau ada tentang sholat, pasti sholat diperintahkan khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan sholat sebagai senjata dalam hidupmu. Tetapi yang demikian amat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim Sungguh beruntunglah orang beriman yang sholatnya khusyuk. Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah orang yang sholat yang mereka lalai dalam sholatnya, yaitu orang yang ria. Ria inilah yang nggak khusyuk. Kok disuruh kita sholat nggak khusyuk? Ini jalan pintas namanya. Di tauhid tasawuf itu semua batal, itu semua batil. Sholat khusyuk. Kalau nggak rugi. Maka dua orang yang sholat, yang satu sholat, yang untung, yang satu rugi. Itu kata Allah, bukan kata Ustadz Jamal. Tapi kalau ada orang yang mengatakan sholat aja yang penting dikerjakan, nggak usuk nggak apa, itu kata nafsu dia. Itu kata nafsu. Tidak ada di Quran menyuruh kita sholat tidak khusyuk. Perintah Allah sholat dengan khusyuk. Dibelajarlah di sini. Jadi kalau ada orang sholat aja yang penting dikerjakan, nggak usuk nggak apa-apa, batil. Ini kita live ini, batil. Nah, ini kalau belajar dan selama ini kan kita enggak. Itulah tadi kata Bunda Haja Hikmatul Fadlah, belajar di sini. Baru kau dapat. Nah, pada hari ini yang mau kita kaji itu adalah menghindari syirik. Jadi salah satu orang yang paling tidak khusyuk itu orang yang syirik. Nah, syirik inilah salah satu penyebab utamanya. Kalau dalam surat Al-Ma'un tadi apa? Alladzina hum yura'un. Orang yang ria. Syirik ini ada dua macam, Bunda. Ada dua macam syirik. Yang pertama syirik jali namanya. Syirik nyata. Ini terkait dengan perbuatan. Yang kedua namanya syirik khofi. Syirik tersembunyi. Ini terkait dengan perasaan. Nah, ya, saya ulangi. Ada orang syirik itu nyata. Perbuatannya syirik. Tapi ada orang perasaannya yang syirik. Ayo. Yang dimaksud dalam surah Al-Ma'un tadi bukan perbuatannya. Syirik pada perasaan. Karena ria itu bukan perbuatan. Ria itu perasaan. Nah, kalau mau ngaji tasawuf. Maka kalau mau ngaji tauhid dengan tasawuf ini ngajinya betul-betul. Serius ngajinya. Ini ngaji yang harus didapat dengan apa? Ini memang kajian yang didapat dengan perasaan. Ini nggak bisa ketawa-ketawa nih. Nggak bisa ketawa-ketawa. Tauhid itu bukan lelucon. Tasawuf itu bukan lelucon. Diakibatkan kita belajar hanya mau ketawa-ketawa. Akibatnya, maka amalan kita pun jadi amalan ece-ece, amalan main-main. Enggak. Sholat yang baik itu bukan sholat yang tertawa, tapi sholat yang baik itu diantara sholat yang mampu menghilangkan air mata. Sholat yang diiringi dengan tangisan. Abu Bakar, setiap kali dia sujud, air matanya berjatuhan, air matanya berilangan, tanpa bisa dia hentikan. Di mana ada orang sholat ketawa-ketawa? Di mana orang zikir ketawa-ketawa? Tidak ada. Hati kita ini sudah cukup keras.
Bahkan Quran mengatakan hati manusia itu lebih keras dari batu karang. Kalau batu yang keras setiap hari ditetesi dengan air yang setetes, 2 tetes, 3 tetes, tiap hari air tetes, itu batu akan berlubang. Kalau manusia, belum tentu. Kalau hatinya sudah keras, Masya Allah. Perbuatan baik orang pun di mata dia salah. Perbuatan salah orang pun di mata dia jadi baik. Kalau sudah keras hatinya. Itu makanya orang tanya sama saya, Ustadz, kenapa zikir di P2T, itu zikir ratib serbe itu kenapa harus kuat? Kenapa harus dikeraskan? Orang tanya sama saya. Apa saya bilang? Karena yang pertama, hatimu lebih keras daripada batu. Maka zikir itu mengeraskan untuk melunakkan hatimu. Karena juga ada orang bilang, Ustadz kenapa zikirnya keras-keras? Allah kan tidak peka katanya. Yang peka bukan Allah, yang peka mata hatimu, telinga hatimu yang peka. Maka dikeraskan untuk dilunakkan. Itu maknanya. Tapi kalau sudah nanti duduk zikirmu, baru situ nggak ada suara lagi. Duduk, berbaring, tidur, kau zikir. Tapi ini, ratib serbe ini, itu latihan zikirmu untuk mendatangkan zikir hobi, zikir rahasia, sir zikir, rahasia zikir. Harus ada syariatnya. Itu dia. Nah banyak juga kan diprotes orang tuh. Oh tuh zikirnya kok keras-keras. Kok goyang-goyang kepalanya. Itu goyang tadi tanda zauqnya datang. Sor dia. Pertama zikir tuh sor dulu. Habis itu baru sir. Sor dulu. Kalau udah nggak sor nggak akan sir. Sor dulu. Sor dia, la ilaha illallah, la ilaha. Nanti datang sirnya. Sor itu nampak di badan. Geraklah dia. La ilaha illallah. Makanya waktu zikir nanti, mata pejamkan, Bu. Mata pejamkan. Supaya apa? Supaya kau memandang zikirmu, bukan melihat zikir orang. Itu maknanya. Itu semua diajarkan oleh ulama kita. Pejamkan mata. Sebab kalau kau nanti tidak pejamkan mata, kau melihat zikir orang. Akhirnya kau melihat zikir, bukan zikir. La ilaha illallah. Pejamkan mata. Nah, kalau kita, nanti kita tengok, ada orang goyangnya kanan kiri. Dah, ketawa kita, senyum kita. Nengok orang angguk-angguk. Nah, udah senyum-senyum kita. Akhirnya kita menjadi hakim zikir. Jadi hakim zikir. Di sini nggak perlu hakim, Bu. Banyaknya orang gagal belajar tasawuf ini apa? Karena terlalu sudah punya ilmu. Saya dulu belajar sama guru saya udah ustadz, Bu. Walaupun nggak kondang, sampai sekarang pun nggak kondang. Apa kata guru saya? Ini Jamal berhasil belajar karena ilmunya ditinggalkan di rumah. Dia nggak bawa ilmunya kemari. Dia datang kemari kantongnya kosong. Maka apa yang saya kasih masuk sama dia. Maaf. 85% perkataan guru itu tetap sampai sekarang saya ingat. Walaupun pada saat itu nggak ada video, nggak ada rekaman, bahkan nggak boleh ditulis sama guru saya. Tapi 85% ucapan guru saya ingat sampai sekarang. 4 tahun saya di IAIN. Selesai S1. Yang saya dapat cuma 2. Ijazah sama gelar. Apa yang saya sampaikan di mana-mana sekarang ini, apa yang saya dapat dari belajar dengan cara tauhid dan tasawuf seperti ini. Ini yang berkesan, Bu. Ini yang kita pakai. Jadi, tauhid tasawuf ini diantaranya apa? Membersihkan dari syirik. Jangan main-main, Bu. Ini kita bahas nih. Syirik ini 3 kemudaratan syirik. 3 kemudaratan. 3 kejelekan syirik nih. Yang pertama, syirik itu dosa terbesar. Yang kedua, syirik itu adalah kesesatan yang paling sesat. Yang ketiga, syirik itu adalah penghapus segala amal. Dasar nih, nggak main-main nih syirik nih. Boleh saya lanjutkan? Assalamualaikum.
Kalau masih jawab berarti kalau masih jawab berarti masih dua. Masih hidup sama nggak ngantuk. Ya, kita lanjut ya. Ngeri serius nih. Nah, jadi syirik yang pertama, ya, di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa, ya, 2 kali Allah menyatakan bahayanya syirik. Yang pertama An-Nisa 48. Buka Bu ya, nanti boleh. An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Tapi Allah mengampunkan dosa selain syirik. Barang siapa yang berbuat syirik, sungguh dia telah berbuat dosa terbesar. Jadi dosa terbesar dari 70 cabang dosa terbesar, Bu, yang pertama syirik. Yang kedua baru durhaka kepada orang tua. Dan seterusnya. Jadi dosa syirik yang terbesar, 70 cabang dosa syirik. Dosa besar, 70 cabangnya. Yang terbesar adalah dosa syirik. Ini kata Allah. Dan juga banyak hadis Nabi mengatakan bahwa urutan dosa terbesar yang pertama adalah syirik. Jadi syirik adalah terbesar, terdapat di surat An-Nisa 4. Di An-Nisa 116. Nah, kita kalau belajar, jelaskan Qur'annya, hadisnya, jangan ngayal. Paham? Di surat An-Nisa 116, Bunda. Hampir sama bunyinya. Hampir sama bunyinya. Di ujung ayat berbeda. Hampir sama di awal, di tengah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hampir sama. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik, tapi Allah mengampunkan dosa yang lain. Barang siapa yang berbuat syirik, sungguh ia telah sesat sesat-sesatnya. Nggak main-main. Maaf. Sesat-sesatnya. Jadi ada yang pertama yang harus diambil apa? Pertama, syirik dosa yang tidak diampunkan. Ibu bertanya, ya Allah Ustadz, kenapa bisa syirik nggak diampunkan? Apa sebab? Ada sebab. Kenapa syirik satu-satunya dosa? Satu-satunya, Bu. Kenapa syirik satu-satunya dosa yang tidak diampunkan? Karena syirik rata-rata pelakunya tidak tahu dan tidak sadar. Nah, itu dia. Nggak tahu dan nggak sadar. Adapun dosa yang lain, dia tahu dan dia sadar bahwa itu salah, bahwa itu dosa. Contoh, orang yang meninggalkan sholat, yang nggak sholat, yang nggak puasa. Jawab, mereka itu sadar nggak sebenarnya bahwa itu dosa dan salah? Sadar. Sadar dia. Satu hari dia dapat hidayah, maka dia beristighfar mohon ampun. Diampunkan Allah. Sebab apa? Dia minta ampun. Bertaubat. Ya Allah, bertahun-tahun aku udah umurku 50, baru 2 tahun ini aku sholat. 8 tahun aku meninggalkan sholat. Ya Allah, ampunkan dosaku sebab banyak meninggalkan sholat. Diampunkan Allah karena dia minta maaf. Penjinah sekalipun, berzina bertahun-tahun, dapat hidayah. Waktu berzina pun dia tahu itu dosa. Maaf. Peminum sekalipun, waktu minum dia tahu itu dosa. Maka satu saat dia dapat hidayah, dapat petunjuk, dia mohon ampun, kembali taubat kepada Allah. Ya Allah, terimalah taubatku ya Allah. Antas salam wa minkas salam ya Allah. Rusak zahir, rusak batinku ya Allah.
Karena meninggalkan segala perintahmu, mengerjakan segala yang Engkau larang, ya Allah. Ampunkan dosaku, aku taubat, ya Allah. Taubatan nasuha, berlinangan air matanya, diampunkan Allah sebab dia minta dan taubat. Tapi syirik, justru dilakukan orang di dalam ibadah. Justru dilakukan orang dalam ibadah. Dan orang gak sadar. Kalau syirik jali, itu tidak mengerjakan perintah Allah. Nampak dari badannya. Orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, padahal mereka mampu, tidak dikerjakannya, itu syirik jali, nyata. Nampak pada badan, nampak pada perbuatan. Sementara syirik khafi tidak nampak pada badan. Yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Ma'un itu bukan syirik jali, itu syirik khafi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura. Ini perkara syirik khafi. Ini bukan perkara syirik jali. Kalau orang nggak sholat, syirik jali. Apa bedanya syirik dengan kafir? Beda. Ini barang beda, Bu. Ini bukan barang sama. Orang jahiliyah, Arab jahiliyah itu bukan orang kafir sebenarnya. Tapi disebut kafir boleh juga karena daripada syirik pun kafir. Tapi dari segi tauhid, mereka rububiyah, mengakui. Orang Arab jahiliyah mengakui Allah sebagai Tuhan. Orang Arab jahiliyah tahu nama Tuhan itu Allah, nggak usah diajari, Bu. Jadi nama Tuhan kita itu Allah bukan sejak Nabi Muhammad yang bawa. Orang Arab sebelum Nabi Muhammad lahir pun sudah menamakan Tuhannya Allah. Permasalahannya di mana? Mereka syirik kepada Allah, menduakan Allah. Itu masalahnya, bukan nggak percaya kepada Allah orang Arab jahiliyah. Jangan salah ya. Kita luruskan ini. Sebab banyak pemahaman kita yang belum pas. Kita anggap orang jahiliyah itu orang yang nggak percaya kepada Allah. Siapa bilang? Berapa banyak orang Arab yang sebelum Nabi Muhammad lahir bernama Abdullah? Yang artinya hamba. Jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, mereka sudah bilang Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim. Mereka bilang itu Baitullah. Mereka sudah tahu nama Tuhan. Tapi mereka tidak bisa mengesahkan Tuhan. Itu masalahnya. Nggak bisa mengesahkan. Siapa yang menjadikan langit? Allah. Siapa yang menjadikan gunung? Allah. Siapa yang menjadikan manusia? Allah. Lalu mereka taruh di Ka'bah itu patung-patung Lata, Uza, dan Manat sebelum Nabi balik setelah selesai Fathul Mekah. Mereka taruh. Berarti apa? Syirik. Bukan nggak percaya. Orang yang syirik itu percaya kepada Allah tapi menduakan Allah. Atau kalau dalam bahasa mama-mama, memadu Allah. Jadi yang paling nggak suka dimadu bukan perempuan. Nomor satu yang paling nggak suka dimadu siapa? Paten kalian. Jadi kalau gitu kami ustaz nggak suka dimadu, berarti kami mewarisi sifat-sifat Allah, mentajilkan. Boleh juga lah. Hah? Iya kan? Jadi bukan perempuan yang paling tidak mau dimadu. Justru Allah. Jadi mensyirikkan Allah itu artinya memadu Allah. Percaya kepada Allah, tapi minta kepada yang lain. Percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepada ada kekuatan lah. Sampai kepada kekuatan dirimu. Di dalam sholat, kalau sempat aja kita merasa kekuatan kita yang bikin kita sholat, masuk kategori syirik khafi. Macam mana kita mau khusyuk? Kita mandang kita. Ya kan? Kita enggak memandang kepada Allah. Makanya batal syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasal. Siapa yang kenal kepada dirinya akan kenal Tuhannya. Kalau kenal Tuhannya, musnah jasadnya. Oke. Jadi yang paling banyak kita kena syirik hobi. Nah, inilah yang mau Ustadz bahas. Tapi tengok dulu. Tadi setengah 10 lewat 5. Sekarang sudah jam 10. 25 menit. Baru pengantar 25 menit. Belum masuk isi. Kita lanjut. Nggak apa-apa, lanjut ya. Nah. Yang saya harapkan, pulang dari sini, dapatlah khusyuk dari sholat. Walaupun kita belum menjelaskan tentang sholat khusyuk. Setidak-tidaknya. Bedalah nanti sholat zuhur kita. Beda sholat zuhur kita. Itulah guna belajar. Supaya naik kualitas ibadah. Baik. Mau minum saya dulu. Parit, uang dulu nak. Ini dia. Ini bagus, berarti steril dia. Ditutup. Ini bagus nih, steril. Saya tengok tempatnya pun steril, stainless. Ini beginilah memang kalau ngasih ustadz. Kadang-kadang ngasih ustadz pun gelasnya gelas plastik. Bukan di sini tempat, kan nggak aku bilang di sini. Ini tengok bagus, ada gelasnya gini. Pakai, aduh, masya Allah, ya Allah, bagi ibunda kami yang menyediakan air minum ustadz ini, ya Allah, berikanlah keberkahan hidupnya. Keberkahan rezekinya. Iya. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Amin. Itulah dia. Amin. Masih agak panas tuh. Dah, enggak usah. Masya Allah, rasanya pun beda. Bandrek pula. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa mana Bunda Lena ini. Masya Allah. Iya, Bunda Lena kan? Lena. Bukan. Oh, tuan rumah lah Bunda Lena, tuan rumah. Ada mantap lah nih yang menyediakan, Masya Allah. Luar biasa. Tahu dia Ustadz Jamal suka serak suaranya. Kasih. Alhamdulillah. Betul Bu, ini bandrek. Bagus. Nah, baik. Jadi syirik jali artinya syirik yang nyata. Syirik hobi artinya syirik yang tersembunyi. Syirik yang nyata ini tampak pada badan, tampak pada mata, kelihatan dia. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, dan tidak haji ketika mampu. Semua ini adalah lambang-lambang syirik menceritakan orang ustadz masuk syirik mana? Syirik jali, karena nampak, kita dengar dia cerita. Ya kan? Apalagi kalau sudah, Masya Allah, baru istimewa, ya Allah, ya Karim, Alhamdulillah. Inilah kalau bersyukur, Bu. Inilah faktanya. La in syakartum la ajidanna, wala in kafartum. Dikasih ini kita tadi bersyukur, keluar anggur. Ini, Bu. Ini fakta, inilah kaji itu, Bu. Disinilah. Maaf, saya bilang. Kalau kalian yang udah ngaji P2T, mau masuk surga nunggu mati, terlambat. Biarlah nanti mati masuk surga, Ustadz. Iya kalau masuk, kalau enggak celaka kali kok kan. Kalau ngaji syariat, surganya udah surganya nunggu Itu kalau ngaji syariat. Kalau ngaji hakikat makrifat, surganya udah ada sekarang. Nerakanya pun udah ada. Nah, nanti kita bahas ini kan. Apa tanda-tanda orang sudah masuk surga? Ada. Apa tanda-tanda orang sudah masuk neraka? Ada. Jadi saya ketawa kalau ada orang cerita, nanti kalau dia mati, aku kalau mati masuk surga. Nggak apa-apalah. Tapi jangan berharap nunggu mati. Iya kalau masuk. Udah nunggu mati, udah mati nggak masuk-masuk. Alamak. Iya kan? Biarlah aku masuk surga, nanti nunggu kiamat. Udah kiamat nggak masuk juga.
Dari sekarang aja masuk. Nggak usah tunggu-tunggu. Cocok? Nah. Syirik jali itu nampak. Nah, jadi kalau ada orang nggak sholat, KTP-nya Islam, jangan bilang kafir dulu, Bu. Jangan suka mengkafir-kafirkan orang. Mungkin dia masih terjebak dalam syirik jali. Nah, kan enak kan syirik jali, syirik khafi. Syirik khafi ini kalau orang yang sudah beribadah, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah tidak mengatakan yang jelek-jelek, semuanya insya Allah terlepas daripada syirik jali, tapi belum tentu syirik khafi. Karena syirik khafi ini bisa terjadi bagi orang yang beribadah sekalipun, bagi orang ahli ilmu sekalipun. Ahli ibadah bisa kena syirik khafi. Ahli ilmu bisa kena syirik khafi. Yang tidak terkena syirik khafi adalah ahli makrifat. Ahli zikir. Inilah yang gak kena syirik khafi. Sebanyak apapun ibadah kita, kalau masih syirik khafi, itu ada di dalam Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 88. Nih, salah satu mudaratnya. Walau asraku lahabita anhum makanu ya'malun. Al-An'am ayat 88. Seandainya mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, niscaya lenyaplah dari mereka segala amalannya. Habis. Bukan ditolak, Bu. Allah tidak pernah nolak amalan kita, cuman habis, belum sampai udah hangus. Jadi nggak ada kalau dalam istilah tasawuf, nggak ada. Kan biasa orang, amalku ditolak Allah. Nggak ada, Bu. Allah itu Rahman dan Rahim. Maka ahli hakikat, ahli makrifat dengan ahli syariat memandang Allah itu beda. Beda. Kalau kalian sudah duduk dalam makrifat, memandang Allah itu beda dengan orang yang ahli syariat, beda. Kalau ahli syariat, dia takut kepada Allah, takut dengan siksanya. Orang ahli makrifat takut kepada Allah, takut kehilangan cintanya. Beda kan? Nah, sekarang kita tanya diri kita. Kita takut dengan Allah ini takut apanya sekarang? Kalau kita masih takut dengan siksanya, masih duduk di syariah. Kalau kita takut dengan kehilangan kasih sayangnya, kita duduk di hakikat. Sama-sama takut, tapi motivasi takutnya beda, Bunda. Beda kan? Orang yang meminta kepada Allah berdoa siang dan malam, gak putus-putus berdoa. Ini orang dicintai Allah. Ada satu orang, dia gak minta banyak kali, yang dalam hatinya, ya Allah aku redo dengan apa yang kau berikan ya Allah. Doa dia. Tapi yang didoakannya bukan minta ini, bukan minta itu. Ada dua orang yang minta. Dua orang berdoa. Satu orang doa, ya Allah sembuhkanlah sakitku ya Allah. Bagus, bukan salah. Allah suka. Karena Allahnya tempat meminta. Ya Allah berikanlah aku anugerah rezeki ya Allah. Bagus, karena Allah tempat meminta. Bagus. Tapi ada orang doanya, ya Allah jadikan aku orang yang redo dengan apa yang kau berikan ya Allah. Mana lebih dicintai Allah dari dua orang? Yang pertama apa yang kedua, Bu? Yang kedua. Kita sedang tidak bicara soal salah benar. Ingat, kita sekarang P2T ngajinya bukan soal salah benar. Kita ngajinya mana yang lebih dicintai. Kalau kita ngajinya salah benar, kita ngaji hukum. Di P2T enggak itu. Di P2T ini masalah Allah kepada yang membuat hukum, bukan hukumnya. Bukan tata caranya, tapi yang membuat tata cara itu. Yang mau takarub kepada Allah. Kalau duduk sudah di sini, maaf, beribu maaf. Dunia ini kecil. Barulah betul takbir kalian semalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Allah yang maha besar. Artinya apa? Aku maha kecil. Karena berulang disebutkan Allah besar, Allah besar, Allah besar. Akhirnya dia kecil, dia kecil, dia kecil. Yang besar semakin membesar tak kelihatan. Yang kecil pun akan tak kelihatan sama sekali. Tapi dapat dirasakan, dipandangkan. Jadi banyak orang yang cuma takbir di mulutnya. Sama yang kayak kurban kemarin. Syariatnya kita menyembelih kambing, syariatnya kita menyembelih lembu, syariatnya kita menyembelih onta, syariatnya, hakikatnya menyembelih sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Apa sifat binatang? Lembu, tengok. Lembu itu apa sifat jeleknya? Coba ibu-ibu yang bisa kasih tahu sifat jelek lembu itu apa? Makan nggak berhenti. Nah. Tidur pun Nah, kalau ada kita yang kayak gitu berarti kita masih pakai sifat. Nah, kan ini yang mau kita sembelih, Bu. Paham kan? Nah, kita waktu nengok lembu tuh sambil tidur dia makan, kita sur kira-kira enggak kan? Ih. Kambing, Bu. Apa sifat jelek kambing tuh? Kambing ini ada dua sifat jeleknya. Kalau makan nggak pilih-pilih yang bagus atau yang enggak, bergizi atau tidak. Pokoknya asal rumput dihajarnya. Rumput duri pun ibu kasih. Putri malu. Saya kan pernah punya kambing, Bu. Itu pun dimakannya. Walaupun nanti ujungnya dia sakit. Udah, itu kambing. Yang kedua, kambing ini kalau menyalurkan hasrat birahinya, nggak nengok-nengok. Istri orang, istri dia. Bini orang, bini dia. Anak dia pun jadi bininya. Betul. Kambing itu ditaruh di beranak kambing betina tadi. Besok-besoknya berapa bulan ke depan, 6 bulan, 7 bulan, anaknya yang tadi bisa dikawin pun dikawininya lagi. Ini kan sifat bina. Ada nggak orang yang seperti ini? Inilah yang harus disembelih. Makanya begitu disunahkan nengok kurban. Ada kan? Banyak, coba. Ya Allah. Maka Islam mengatur kalau sudah anak dewasa, syariatnya Bu, anak kita sudah dewasa, sudah balik perempuan, jangan tidur sama orang tuanya. Dipisahkan tempat tidurnya. Mama sama ayah boleh, anak dipisahkan. Itu syariatnya. Jangan sama. Kami laki-laki ayah. Siapa yang nggak sayang sama anak? Apalagi anak perempuan. Bahkan ada pepatah mengatakan cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Kami pun Bu, kami laki-laki. Sayang, ada anak kita laki perempuan, beda pula sayang kita sama yang perempuan. Biasanya lebih sayang ayahnya sama anak. Kebalikannya, ibu pun begitu, lebih sayang kepada anak yang itu biasa. Tapi kalau sudahlah balik, kayak anak saya, satu udah selesai, satu lagi baru mau selesai kuliah. Cara awak menyayang dia, beda lah. Padahal pegang kepalanya, peluk bahunya. Kan begitu. Baik-baik kayak buru ya. Ya kan? Nah, gitu. Rasanya udah senang kali. Janganlah pula awak berdua-dua duduk. Ayah sama anak perempuan duduk berdekat-dekatan, tak ada orang. Tak ada gitu. Kalaupun kita mau meluk tadi di muka emaknya, di muka saudara yang lain, baru betul. Kalau udah duduk berdua-dua, tak betul lagi. Datanglah yang ketiga. Iblis datang. Itu dia. Makanya pernah kejadian seorang mubalih di Batubara. Mubalih ini menceraikan bininya kawin dengan mertuanya. Ini pernah kejadian. Pernah kejadian Bu. Di Kabupaten Batubara. Seorang mubalih
cerai sama bininya, kawin sama. Kalau kita bilang nggak tahu hukum ya nggak ngertilah kita. Mertua itu mahram seumur hidup. Seumur hidup mahram, Bu. Ibu punya menantu laki-laki, seumur hidup ibu itu mahram, seumur hidup. Cerai dengan anak ibu yang perempuan, ibu tetap nggak boleh kawin sama menantu. Kami pun begitu. Diceraikan menantu kami nggak boleh kawin dengan mahram seumur hidup. Tapi ada tapi. Tapi kalau kakak adik sama seorang laki-laki, mahramnya tidak seumur hidup. Seseorang kawin dengan laki-laki dengan perempuan, ya kan? Nah, meninggal si perempuan ini ada adiknya. Laki-laki ini boleh kawin sama adik. Tapi waktu hidup kakaknya nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kalau laki-laki mau mengijab kabul, ibu nanti suami ibu ajar kalau mau. Kalau anaknya lebih dari satu, sebutkan namanya. Aku nikahkan kepadamu anak kandungku Sri Rahayu, maharnya 100.000 rupiah tunai. Sebutkan namanya kalau anak perempuannya lebih dari satu. Kalau anak perempuannya cuma satu, boleh. Cuman nggak disebutkan namanya. Kunikahkan anak perempuanku kepadamu, maharnya 100.000 rupiah tunai. Boleh kalau anak perempuannya cuma sah. Tapi kalau anak perempuannya lebih dari satu, maka harus disebutkan, aku nikahkan anak kandungku. Sebutkan namanya. Sebab apa? Laki-laki ini kayak kambing juga. Kalau nggak disebutkan, dipikirnya semua. Tuh. Dah, baik. Di situ. Lanjut sedikit lagi. Syirik hobi tadi ada 3. Syirik hobi ada 3. Yang pertama syirik hobi itu riya fi kalbi. Ria yang ada dalam hati. Dalam hati, ria ini dalam hati, Bu. Ria ini apa artinya? Pamer. Dia tunjukkan ibadahnya agar dapat pujian. Agar dapat sanjungan. Ditunjukkannya. Jadi ria itu terkait dengan menunjukkan. Kalau dia jadi imam, misal. Kalau sholatnya berjamaah, ayatnya panjang kali. Tapi waktu sendiri, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, itu aja. Kalau waktu rame orang, lama kali tuh makninahnya. Allah. Kalau lagi sholat sendiri, tuh. Ria. Memamerkan ibadahnya. Menunjukkan. Itu ria. Yang kedua lebih halus daripada ria. Dia nggak tunjuk-tunjukkan. Tapi namanya yang kedua sum'ah. Sum'ah. Apa sum'ah ini? Suka menyebut-nyebut amalan baiknya dan suka mendengar-dengarkan. Suka kali dia kalau ada orang. Jadi telinganya ini suka kali. Bagus sekali. Di kampung ini cuman kaulah yang paling rajin sholat ke masjid ya. Kaulah orang yang paling senang kali dia hatinya. Kalau mendengar pujian, sum'ah. Suka mendengar-dengar pujian orang. Itu sum'ah. Atau dia suka nyebut-nyebutkan. Tadi malam aku, kok enak kali lah rasaku aku. Kok bisa lah aku 200 rakaat tahajud tadi malam ya. Sum'ah. Sum'ah ini. Yang ketiga, wujub. Ini yang paling halus. Yang paling banyak kita kena di sini. Rata-rata kalau sudah belajar tasawuf, dia udah bisa meninggalkan ria. Sudah bisa dia dengan belajar tasawuf tauhid, sudah bisa dia meninggalkan sum'ah. Tapi yang paling berat meninggalkannya ujub. Apa itu ujub? Kagum dengan diri sendiri. Masya Allah. Lebih halus nih, Bu. Ujub apa? Kagum dengan diri sendiri. Dia nggak pamer. Dia nggak ria, tahu kalau ria itu adalah pekerjaan syirik, tahu. Dia nggak sebut-sebutkan perbuatan baiknya, dia tahu itu adalah sum'ah, dia tahu itu. Tetapi masuk ke wujub, ya Allah, ini banyak dalam sholat. Rata-rata ibu-ibu kalau sholat udah nggak kena ria lagi, Bu. Rata-rata kalau kita udah sholat, kita nggak kena sum'ah lagi. Apa yang mau disum'ahkan orang sholat di rumah? Iya kan? Tapi wujub,
Merasa, yang pertama ujub itu merasa kagum kepada diri sendiri. Yang kedua, dia merasa bahwa seluruh amalan yang dia buat itu karena kekuatan dirinya. Karena kehebatan dirinya. Inilah yang namanya ujub. Sampai sehalus itu nggak boleh di dalam ilmu tasawuf. Merasa kita yang membuat ibadah nggak bisa. Padahal kita sudah tahu. La haula wala quwata illa bil. Tidak ada daya dan upaya. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa berdiri sholat, didirikan Allah. Kita bisa rukuk dalam sholat, dirukukkan Allah. Kita bisa sujud dalam sholat, disujudkan Allah. Kita nggak berbuat apa-apa kecuali diperbuat oleh Allah. Coba pandang itu. Pandang itu. Sehingga hilang ujubnya. Kenapa harus ujub? Kenapa kita memandang orang? Bisa kita bangun tadi malam tahajud. Kalau tidak dengan kudrat dan iradat Allah. Tidak. Bisa ibu duduk-duduk di sini pada hari ini dengan kalau enggak dengan kudrat dari Allah, tidak. Itulah makanya kalau sudah ngaji tasawuf, hudurul qalbi ma Allah, hadir hati beserta Allah. Itulah makanya orang-orang yang bisa seperti itu dua. Orang yang beserta Allah dua. Jadi beserta Allah dua. Yang pertama adalah orang yang berzikir. Ana ma'abdi madzakaroni, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku beserta hambaku yang berzikir kepadaku. Makanya di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Apa kata Allah dalam surat Toha 14? Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata rizqi. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku dan tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Bukan zikir kepada diri kita, zikir kepada Allah. Allah yang menegakkan aku. Enggak sombong. Bisa 30 rakaat, 50 rakaat satu malam tahajud, ini karena kudrat dan iradat Allah. Saya nggak bisa Ustaz 30, 50. Berapa ibu bisa? Saya 11. Alhamdulillah. Karena qiyamul Rasulullah itu kata Aisyah, rata-rata 11 rakaat. Jadi kalau ibu mau qiyamul lail, sesuai dengan syariat Rasulullah, selalu 11 rakaat. 2 rakaat sholat sunat taubat, 2 rakaat sholat sunat taubat. Yang pertama, 2 rakaat sholat sunat wudhu, 2 rakaat sholat sunat taubat, 4 rakaat sholat sunat tahajud, 3 rakaat sholat sunat 11 rakaat. Dawamkan itu, perbanyak zikir. Ringan dunia ini, tidak menjadi beban. 3 ini. Bagaimana dengan menghilangkan 3 ini? Banyakkan zikir. Terutama zikir setelah sholat. Nah, itu yang dapat kita sampaikan. Pak Tani pergi ke sawah, pulang bawa ikan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong maafkan. Saya ulangi lagi lah. Belum semua menjawab. Hah? Pantunnya? Pantunnya? Kurang semangat. Oh, semangat. Pak Tani pergi ke sawah. Pulangnya bawa ikan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong maafkan.